Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Mas. Hari ini kita mau update harga lagi tanggal 28 September tahun 2020. Oh ya guys, setelah gue analisis, sepertinya kita akan secara rutin upload harga emas itu 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu itu berada di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Secara harga emas itu sebetulnya keluar kira-kira jam 11. Gue minta waktu kira-kira sampai jam setengah 1 sampai jam 1 itu untuk bikin data, untuk ambil video, edit, kemudian upload gitu ya. Mungkin paling cepat jam 1 sudah bisa upload, atau paling lambat itu jam 2 sudah upload. Oke guys, kita mulai. Ini grafiknya untuk hari ini sebetulnya nggak banyak perubahan ya. Karena dari hari Sabtu ke hari Minggu juga gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Dan pasar Amerika pun belum buka ya kan. Pasar Amerika itu baru buka hitungannya nanti malam jam 7 malam. Jadi kalaupun ada pergerakan harga, yaitu biasanya terjadi setelah pasar Amerika itu buka ya. Lalu belum ada kotak imajinasi yang baru, yaitu membutuhkan waktu untuk kita bisa menggambarkan kotak imajinasi yang baru nantinya ya. Karena tidak terlalu banyak perubahan, kita langsung masuk ke harga Kim hari ini. Harga Kim hari ini turun dari harga 26 September, tapi turunnya cuma 500 perak ya. Jadi 892.500 rupiah per gram. Tapi kita lihat bawahnya. Kalau kalian ingat dua video gue sebelumnya, gue menyatakan kayaknya itu ada isu kalau Antam Press dan UBS akan naik harga. Bukan naik harga karena harga emasnya naik ya, sekali lagi, tapi spreadnya naik. Dan kejadian ternyata betul, isunya itu betul. Jadi harga Antam Press, kalau kalian lihat dari video gue sebelumnya, itu berada di angka 1.042.000. Tapi mulai hari ini dan ke depannya, ke seterusnya, ya kan, spreadnya naik. Selisih antara harga jual dan harga buyback-nya itu naik. Naiknya berapa? Kira-kira naik Rp15.000. Banyak banget. Nah, itu balik lagi disebabkan karena supply and demand. Jadi banyak sekali orang yang mencoba untuk mendapatkan emas antam, tapi di pasaran kayaknya barangnya nggak terlalu banyak. Atau mungkin karena mereka juga lagi PSBB, jadi produksinya berkurang gitu ya. Alhasil, harga belinya naik. Harga buybacknya sama gitu ya. Jadi Antam Press 1 gram hari ini berada di angka 1.057.500. Tapi kalau harga UBS masih spreadnya sama, masih terjaga ya, yaitu di angka Rp1.02.500. Dan seperti biasa di bawahnya ada harga dari perhiasan dengan kadarnya masing-masing. Boleh kalian cek. Sekali lagi gue ingatkan bahwa harga ini bisa berubah, beda-beda toko bisa beda, bisa beda daerah juga bisa berbeda, beda waktu juga harganya bisa berbeda ya. Jadi kalau kalian pernah beli barang kemudian dihitungnya harga waktu dulu beli, ya gue nggak bisa ngomong karena itu balik lagi ke kebijakan tokonya masing-masing. Kemarin ada yang komplain, harga emasnya ditambahin dari emas Hongkong dong, kan banyak yang di Hongkong. Kita tambahkan ya, ini harga emas dari Taiwan, Malaysia, dan Hongkong. Ya guys, sekali lagi gue ingatkan, harga perhiasan yang gue sampaikan di sini untuk Taiwan, Malaysia, dan Hongkong ini gue ambil dari harga Kim Indonesia. Jadi bisa aja ada selisih ya. Tergantung juga pemainnya sana mengeset harganya berapa ya. Jadi kita nggak bisa, ini juga hanya harga untuk kalian sekedar informasi aja gitu ya. Kalian nggak bisa juga ke toko, nih YouTuber ngomong segitu, nggak bisa gitu. Oke, lalu dari video gue yang sebelumnya, yang ini gue minta 500 like untuk gue bisa bongkar salah satu LM ini ya, punyanya Lotus Archie. Udah dapet nih 500 like gitu ya. Jadi sekarang di video ini gue akan bongkar. Nah, jadi sebetulnya kayak gini, hanya ada satu klaim yang ingin gue
buktikan, dan itu sangat penting sebetulnya. Jadi Lotus Archie ini memiliki sertifikasi sama dengan Mas Antam. Ya, itu namanya CertiEye ya. Kalau kalian tahu, CertiCard yang bisa dicek di aplikasinya namanya aplikasi CertiEye ya. Tapi di sini sedikit berbeda karena di Lotus Archie yang gue punya ini tulisannya bukan CertiCard, tapi tulisannya Barcard. Apparently sepertinya ini CertiCard dan Barcard ini berada dalam satu perusahaan yang sama gitu ya. Nah, dan mereka bilang kalau dipaksa dibuka ya, kalau seal-nya ini dibuka, maka akan keluar watermark. Jadi bakal ada tulisan kayak tulisan-tulisan apa ya, nggak ngerti deh, nanti makanya kita buka ya. Ada tulisan-tulisan sehingga kalau misalkan ini mau dibuka kemudian diambil emasnya diganti dengan barang palsu gitu terus ditutup lagi, itu udah nggak bisa karena ada seal-nya. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke guys, ini gue udah ada Lotus Archie dan kalau kalian lihat, ini Antamnya hanya untuk bantu fokus ya. Nih, kalian lihat gak di sini ada 2 lapisan. Nah, kita akan coba buka lapisan ini. Katanya, kalau lapisan ini dibuka, maka di sini akan keluar kayak apa ya, tulisan-tulisan gitu ya, watermark gitu ya. Bahasa Inggrisnya watermark. Nah, kalau Indonesianya apa dah nggak ngerti. Pokoknya keluar tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa seal-nya sudah dibuka dan kemungkinan barangnya sudah ditukar dengan barang palsu gitu ya. Oke, kita buka bareng-bareng. Ya, kita coba buka lapisannya ya. Oke, udah terbuka. Oh, semoga kelihatan nih. Nih, kelihatan ya. Udah mulai ada sesuatu yang apa ya? Catnya hilang gitu ya. Kita buka lebih dalam lagi. Ah, kelihatan nggak? Tuh. Kelihatan ada tulisan terbentuk nih. Ya, oke, dipercepat aja ya. Oh, kalau udah kebuka di satu sisi lumayan gampang nih bukanya nih. Oke, kalian kelihatan nggak? Nih, ini yang namanya watermark nih kayak gini nih. Di depannya, kalau depannya nggak kelihatan apa-apa ya, depannya bersih, belakangnya doang nih ada tulisannya nih. Ini tulisannya sebenarnya muter nih. Oke, kita coba buka lagi ya. Oke, emasnya udah lepas, kita buka lagi. Oke guys, udah kebuka ya. Ini ada tulisannya seal open, seal open, seal open gitu ya. Ini cuma berhenti sampai sini doang. Oh enggak, sampai bawah. Ternyata sampai bawah ada tulisannya nih. Muter, ya. Oke. Wah, keren, keren. Oke, terus ada satu lagi nih. Ini ada lapisan luarnya ya. Ini lapisan luar kita bisa kletek, tapi ya nggak usah lah. Nggak penting gitu. Yang penting adalah sininya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita coba untuk press ini balik? Kelihatan nggak tulisan seal open-nya gitu ya? Jadi kan kita bisa tahu ini barang kalau misalkan ditempel lagi dengan lem gitu ya, itu kita bisa masih kelihatan nggak? Kita bisa tahu nggak kalau itu barang palsu gitu ya? Nggak bisa guys. Masih kelihatan. Wih, ini nih keren ini. Ya, ini keren banget ini. Oke, klaimnya mereka solid. Benar, ya. Jadi ini adalah teknologi CertiCard. Ya, kelihatan nih seal open gitu ya. Tuh. Dan ini emasnya. Lotus itu perusahaan besar ya, nggak mungkin mereka memainkan kadar emas lah, ya kan? Jadi kita nggak perlu uji ininya, tapi ya for the fun of it kita tes aja gram-gramannya gitu ya. Kita tes gram-gramannya bener nggak ini titis di 1 gram. Karena gue pernah nyoba yang punya Antam itu bener-bener 1 gram 100 gitu ya.
Oke. Kita timbang ya. Uh, 1,00. Kelihatan ya? Keren. Oke guys, ternyata bener ya. Ini udah gua buka. Di sini masih nih, kalian masih bisa kelihatan ya, di sini ada tulisan seal open, seal open, seal open gitu ya. Jadi sekali ini sealnya dibuka, udah nggak bisa dilem lagi. Ya seenggaknya kita tahu kalau ini barangnya sudah mungkin kemungkinan besar kalau sealnya sudah dibuka, barangnya ya udah dirusak gitu ya. Bukan udah dirusak, udah diganti dengan barang yang lain gitu ya. Oke. So, buat kalian, pasti kalian nggak ngerti ya. Ini yang namanya teknologi Certicard atau Barcard ya. Kalau Certicard itu punyanya Antam, Barcard punyanya Lotus. Tapi Certicard dan Barcard ini berasal dari satu perusahaan yang sama. Di sini gue bisa sampaikan bahwa teknologi yang digunakan oleh Lotus Archie sepadan dengan teknologi yang digunakan oleh PT Antam ya. So it's good, sama-sama sangat secure gitu ya. Dan gue yakin ini teknologinya mahal. Ya, seenggaknya license-nya itu pasti mahal gitu ya. Jadi, ya, it's good buat Lotus Archie dan juga PT Antam ya, buat Mas LM Antam. Mereka udah jos banget lah berarti. Sangat bagus. Ini masih mau diapain nih? Ya udah. Oh ya, jangan lakukan ini di rumah ya. Please. Jangan lakukan ini di rumah. Kalau kalian punya begini nih, ini kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue kan pedagang emas, jadi gue masih bisa lebur ini gitu ya. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini. Cukup menarik ya. Kita belajar sesuatu lagi yang baru. Buat kalian yang belum follow IG gue, jangan lupa follow IG gue supaya kalian dapat pengumuman pemenang gift bag ya. Jangan lupa buat yang mau komen, pakai hashtag tebas, tulis IG kalian. Dan tulis komen sesuatu lah ya. Dan nggak usah spam komen, karena setiap komen itu pun gue baca. Dan kalau kalian punya pertanyaan, pasti gue jawab. Kalau muncul di notifikasi, karena banyak sekali notifikasi komen dari kalian itu yang nggak muncul di tempat gue. Jadi gue harus scroll satu-satu manual gitu ya. Silakan buat teman-teman yang sudah pernah DM gue, apakah gue jawab DM kalian ataukah gue ignore, ya monggo. Yang sudah pernah DM silahkan bantu teman-teman di bawah, komen di bawah gitu ya. Dan gue harap buat kalian juga yang nonton video-video ini dan baca-baca komennya, kalau kalian punya informasi yang terbaru, tolong bagikan aja supaya kita semua tambah ilmu semua gitu ya. Karena kita juga selalu belajar dari orang lain. Oke guys, jangan lupa tinggalin jempolnya supaya gue tambah semangat. And see you on the next video. Bye-bye.